Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh anggota, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita dengar pengumuman bahwa besok bapak dan ibu akan diundang bersama-sama menghadiri halal bihalal. Tadi juga ketika saya masuk ke masjid, pengumuman dibuat acara ini tabligh akbar halal bihalal. Mungkin malam yang ke-13 Syawal ini mungkin ada di antara bapak yang ibu ada yang sudah mengikuti halal bihalal ini 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apa sebenarnya makna halal bihalal ini? Halal diambil dari bahasa Arab, tapi orang Arab tak ada membuat halal bihalal. Itu tradisi yang dilakukan oleh orang kita. Tapi kalau dilihat dari maknanya, apa itu makna halal? Ditutup botol aqua gelas bapak ibu tertulis halal, label halal yang dikeluarkan oleh MUI dan LP POM, Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan. Halal. Kita semua tahu makna halal. Anak-anak kecil tahu halal, ini halal. Atau ketika bapak ibu pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, karena tak bisa bahasa Arab, kata si penjual halal, halal, halal. Apa sebenarnya makna halal ini? Selalu orang mengartikan halal boleh, lawannya haram tak boleh. Tapi sebenarnya kalau kita buka kamus bahasa Arab, makna halal itu ada 3. Halal artinya mengurai benang yang kusut. Itulah mengapa disebut dalam doa Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatan min lisani. Wahlul, lepaskan, uqdatan, ikatan, min lisani, dari lidahku. Orang yang payah bercakap, disuruh dia ngasih kata sambutan, tak keluar kata-kata dari lidahnya, seolah-olah lidahnya itu terikat. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, wahlul uqdatan, lepaskan ikatan, min lisani, yang ada pada lidahku. Jadi makna halal artinya adalah melepaskan ikatan benang yang kusut. 3 makna halal. Pertama, mengurai benang yang kusut. Kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang putus. Itulah makna halal. Oleh sebab itu, kalau sudah menghadiri halal bihalal, apakah itu halal bihalal yang dibuat oleh kerapatan adat, apakah itu halal bihalal yang dibuat oleh sekolah, apakah itu halal bihalal yang dibuat RT RW, artinya yang selama setahun ini putus disambung lagi, yang selama setahun ini kusut dilepaskan, yang selama setahun ini terikat, maka kita tak membuatnya lagi menjadi kusut masai. Jadi kalau sudah halal bihalal dibuat, yang kusut tetap kusut, yang beku tetap beku, tak mencair, yang tersimpul mati tak juga lepas. Oleh sebab itu maknanya tak bermaknalah halal bihalal. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan halal bihalal, ibarat 2 tali, maka dia ada 2 yang diikatkan, yang disimpulkan. Maka begitu juga manusia ini ada 2. Satu saja mau, yang satu tak mau, dia tak menjadi. Maka halal bihalal mesti ada maaf dan memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf.
Ada satu memberi, tapi satu tak minta. Ada satu meminta, tapi yang satu tak mau memberi. Maka yang kusut akan tetap kusut, dan yang beku akan tetap beku. Kapan yang beku bisa menjadi cair? Kalau yang satu minta maaf, yang satu memberi maaf. Barulah benang yang kusut tadi terurai kembali. Maka malam ini kita bahas, satu meminta maaf, yang satu memberi maaf. Kalau ditanya mana yang lebih berat di antara yang kedua ini, payah kita menjawabnya. Karena antara memberi maaf dan meminta maaf sama berat. Yang kita bahas duluan adalah memberi maaf. Memberi maaf dulu. Kenapa memberi maaf dulu yang Ustadz kaji? Mengapa tak meminta maaf? Karena kalau sudah maaf diberi, orang tak perlu meminta. Maka kita kaji dulu memberi maaf. Kenapa memberi maaf dulu dikaji? Karena Nabi SAW adalah orang yang memberi maaf. Dalam hal memberi maaf ini, jangan kita tengok ustadz di kampung kita. Kenapa begitu? Karena kalau dia yang kita jadikan sebagai patokan, nanti dia tak bermaaf-maafan, akhirnya kita jadikan dia sebagai landasan. Kenapa kamu tak mau memberi maaf? Sedang ustaz aja tak mau memberi maaf, apalagi saya. Maka dalam hal memberi maaf ini, siapa contoh kita? Kata Allah dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan. Nabi Muhammad suri tauladan sebagai kepala rumah tangga. Nabi Muhammad suri tauladan sebagai seorang ulama karena dia mengajarkan Islam. Nabi Muhammad suri tauladan sebagai kepala negara. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam hal memberi maaf. Mana contoh Nabi memberi maaf? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergilah Nabi ke kampung namanya Taif. Sampai di Taif dengan harapan orang Taif ini mau menyambut dakwah, karena Nabi berdakwah. Sampai di Taif bukan disambut mereka Nabi itu dengan tola'al badru alaina. Nabi bukan disambut mereka dengan marhaban ya nural aini. Nabi bukan mereka sambut dengan marhaban ya jaddal husaini. Apa yang mereka sambutkan untuk Nabi? Dilemparkan mereka tulang, batu, kotoran unta. Itu yang dilemparkan mereka ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu batu itu mengena ke pelipis Nabi, lalu darahnya menetes sampai ke pipi Nabi. Tak sanggup Nabi menghadap batu, hujan batu. Maka Nabi SAW pergi bersembunyi di balik bukit, mengadu kepada Allah SWT. Apa kata Nabi? Ya Rabbi, ya Tuhanku, ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau sajalah aku mengadukan tentang kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina, aku rendah, bainan nas, di antara manusia. Tak ada lagi tempat mengadu, hanya Allah saja tempat mengadu. Bersembunyi Nabi di balik bukit. Lalu kemudian saat itu juga doa Nabi makbul. Waktu itu juga datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, tunjukkanlah mana bukit yang paling besar. Kau tunjukkan mana bukit yang paling besar di jazirah Arab ini, nanti akan aku cabut, aku timpakan ke penduduk Taif, rata mereka dengan tanah, mati mereka semua ya Muhammad. Apa doa Nabi SAW? Apakah kata Nabi, wahai malaikat, timpakanlah bukit yang besar itu ke penduduk Taif. Padahal ini pipi sudah berdarah karena menetes darah dari pelipis. Saat itu juga Jibril datang. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kutimpakan kepada mereka, rata mereka dengan tanah. Di situ nampak Nabi memberi maaf. Kenapa? Karena Nabi tak mengatakan timpakanlah, tidak. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi berdoa,
mudah-mudahan anak cucu mereka akan lahir dari generasi mereka yang kafir itu, lahir anak cucu cicit yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu solat kita tak jauh beda dengan solat Nabi. Nabi solat wajibnya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita pun begitu juga. Nabi puasa 29-30 hari, kita pun sama. Nabi sholat tarawih, kita pun tarawih. Nabi bayar zakat fitrah, kita pun bayar. Lalu di mana letak beda kita dengan Nabi? Dalam hal memberi maaf. Disitulah beda. Nabi ketika musuhnya itu melempar dan langsung Jibril menawarkan, akan kutimpakan kepada mereka bukit yang paling besar ya Muhammad. Tapi Nabi mengatakan jangan. Kalau kitalah jadi Nabi waktu itu, pipi berdarah menetes, berdoa, lalu datang Jibril, hai Ustadz Abdul Somad, manakah bukit yang paling besar di Jazirah Arab nih, biar kutimpakan kepada mereka. Mungkin akan saya katakan, timpakanlah Jibril, jangan tanggung-tanggung, jangan tunda-tunda lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi mengatakan jangan timpakan, dan keluar pula doa dari mulut Nabi, semoga keluar anak cucu cicit keturunan mereka yang akan mentauhidkan Allah SWT. Masya Allah, doa Nabi makbul. Sekarang penduduk Taif itu 100% Islam. Datuk nenek moyangnya kafir, melempar Nabi dengan batu dan kotoran, tapi karena doa Nabi, cucu cicitnya Islam sampai sekarang. Itulah beda Nabi dengan kita. Kalau Nabi bapaknya boleh jahat, datuknya boleh jahat, anak cucunya insya Allah masuk Islam. Tapi kalau kita tidak, marah kepada datuknya, cucu cicitnya 7 generasi ke bawah, tetap juga kita akan sakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, kemana kita menengok contoh pemberian maaf, tak lain tak bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu. Oke, Bapak sekalian, saya akan memulai dengan, karena ini halal bihalal, saya ingin mengemukakan beberapa hal mengenai halal bihalal supaya kita ingat bersama bahwa halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di Arab tidak ada, di Timur Tengah tidak ada, di Pakistan tidak ada, di mana-mana tidak ada. Itu karyanya Bung Karno. Jadi pokoknya kalau di Arab itu ya Idul Fitri sudah selesai, sholat sudah selesai, setelah itu nonton film porno lagi. Kalau di Indonesia ono kupatan, ono macam-macam lah. Kita masih menerjemahkan hari raya itu ibarat Idul Fitri itu ibarat puasanya itu benih padi, Idul Fitrinya itu padi. Kemudian kita masak menjadi halal bihalal, berhari raya itu nasinya, kira-kira seperti itu. Ini halal bihalal bahasa Arab perkata, tapi kalau digabung menjadi bukan bahasa Arab. Jadi ini betul-betul orang Arab bingung nih, termasuk malaikat Jibril waktu datang pertama ke Indonesia, apa kira? Kok ana halal bihalal ini? Halal memang bahasa Arab, bi juga bahasa Arab, artinya dengan. Tapi kalau digabung halal bihalal, idiomatik seperti itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Tapi maksudnya jelas lah, pokoknya dengan kita berhari raya, berhalal bihalal, sawalan seperti ini, kita mencoba ridho dan ridho satu sama lain, saling memaafkan. Kata-kata mohon maaf lahir batin juga hanya ada di Indonesia. Itu juga lucu. Mohon maaf. Mosok mohon maaf lahir tok, mosok mohon maaf batin tok, kan yo gak iso. Nek mohon maaf ya mesti lahir karo batin sekaligus. Jadi mohon maaf wis cukup jane. Tapi wong Indonesia lak seneng bojo akeh, dadi mohon maaf ditambah lahir karo batin kan gitu. Masih tutup bojo tapi yang duwe simpenan akeh, terutama nek wis gajine meningkat. Bapak-bapak sekalian, di dalam Islam yang kita kenal sebenarnya ridho birridho. Itu pun sebenarnya idiomatik yang paling ada di dalam Al-Quran itu radiyatan mardiyah. Jadi Anda sama Allah kan tiap hari mencari ridho, tapi sebenarnya Tuhan tuh tidak repot-repot amat kasih ridho, jadi mudah cari ridhonya Allah tuh gampang sekali, asal berbuat benar ya dapat ridho. Yang susah itu Anda ridho sama Tuhan. Yang susah itu kalau
kerjaan kita membuat pusing, terus kita tidak bisa terima keadaan ini. Padahal keadaan itu sudah terlanjur terjadi, dan kalau hal sudah terlanjur terjadi, berarti dia ada 4 kemungkinan. Kalau sesuatu sudah terjadi, itu bisa diizinkan Allah, bisa memang disuruh Allah terjadi, bisa dibiarkan oleh Allah, atau tidak diperdulikan sama Allah. Nah, mudah-mudahan Anda semua ini, seluruh pekerjaan, bukan borongan Pak ya, pekerjaan apa tadi? Kontraktor tadi, itu mudah-mudahan perintah Allah. Jadi kalau dapat proyek itu perintah Allah. Kalau hanya diizinkan Allah, Allah itu sebatas mengizinkan, tapi dia tidak punya kewajiban melindungi Anda. Tapi kalau itu perintah Allah, berarti Allah bertanggung jawab untuk melindungi Anda. Itu loh. Jadi kalau upama terpaksa nyogok, itu Allah ikut memberi ilham kepada yang memeras Anda. Itu kan? Jadi Allah kasih hidayah kepada yang memeras Anda. Sebab di Indonesia ini yang disalahkan yang nyogok, padahal sebenarnya bukan sogokan. Itu sebenarnya kan pemerasan gitu kan. Hakikatnya pemerasan, syariatnya sogokan. Nah, orang Indonesia itu lebih berpihak kepada syariat daripada kepada hakikat. Jadi selalu kasusnya di pengadilan itu nyogok, nyuap. Padahal sebenarnya bukan nyuap itu. Sebab kalau tidak nyuap, ketika itu temen tidak tanda tangannya ya. Jadi sebenarnya hakikatnya pemerasan gitu. Nah, ini mumpung ada yang mewakili Pak Karwo, saya kira mulai tahun ini tidak ada masalah lah soal begitu-begitulah. Gitu. Ya, tapi ya pada ngerti ini lah rek ya, cuma. Lega, soalnya ini orang Jawa. Jawa Timur pisan, ludruk pisan. Jawa tok wis nyanyelno. Jawa Timur pisan. Ludrukan pisan wis nyanyelno pol wis. Mulane Gus Dur iku sampai saiki karo Gusti Allah gak diurus, dijarno wis. Wis sakarepmu Dur kon mlebu swarga mlebu sakarep-karepmu wis. Gimana angel-angel Dur wis. Aku ngeluh, aku ndolek regulasi awakmu iki angel iki. Jadi akhirnya Gus Dur merdeka, dia kemana-mana. Sampai akhirnya dia sering ke Laut Selatan untuk berdakwah di sana, dan alhamdulillah Nyai Roro Kidul sudah berhasil dibikin berjilbab oleh Gus Dur. Amin ya rabbal alamin. Ini saya serius ini. Waktunya banyak ini. Sing ngarani bebek sopo ya. Soalnya ini orang Jawa Pak. Orang Jawa itu ya orang Indonesia lah, orang Nusantara lah. Iya belum tentu ya, tidak belum tentu tidak. Meskipun sudah aturan baku, itu masih bisa bolong, masih bisa bocor. Karena ya apa ya, wong proklamasi ini bocor. Dari semua kalimat reformasi, proklamasinya Bung Karno itu, yang terpenting tuh kata-kata DLL-nya itu loh Pak. Dan lain-lainnya itu yang berlaku. Liane kita penting, dan lain-lainnya kisah medeni. Itu. Jadi pada suatu hari pasukan Islamnya Rasulullah itu kan menang perang di Mekah. Ini puncak dari perjuangan 23 tahunnya Rasulullah. Setelah menang perang, ini yang namanya kalau sekarang disebut Valentine Day. Di dalam Islam disebut Yaumul Marhamah. Yaumul Marhamah itu hari kasih sayang. Kalau Yaumul Malhamah pakai L, yang Bapak tadi mengatakan awas nek pemborong ojo sampai jadi pembohong Bapak ya. Nek Yaumul Malhamah, lahmun itu artinya panganan. Nek Yaumul Malhamah berarti kon dipangan kon, gak dipangan kon yo, matek kon yo. Nek gak saene gak tak tanda tangani kon yo. Itu namanya Yaumul Malhamah. Nek Yaumul Malhamah, lahmun itu artinya panganan. Nek Yaumul Malhamah berarti kon dipangan kon, gak dipangan kon yo, matek kon yo. Nek gak saene gak tak tanda tangani kon yo. Itu namanya Yaumul Malhamah. Tapi kalau L-nya diganti R berarti hari kasih sayang. Nah mudah-mudahan dari birokrasinya Pak Karwo nanti yang muncul adalah Al-Marhamah, bukan Al-Malhamah. Kan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah karena Rasulullah menerapkan Yaumul Marhamah, terus dia pidato kepada pasukan Islam yang menang, yang menjaga pasukannya Abu Jahal beribu-ribu yang diselenting. Diselenting itu di borgol. Terus dia bilang, ya ayuhan nas, inna hadal yaumul marhamah, walaysa hadal yaumul malhamah, wa antum jami'an at-tulaqa. Wahai umat manusia yang ada di depanku, hari ini bukan hari pembantaian.
Hari ini adalah hari kasih sayang. Kalian yang ditawan, kalian yang tangan dan kakinya diikat akan dibebaskan, dan kalian boleh pulang ke keluarga kalian masing-masing. Dibebaskan. Pasukan Islam bingung loh, iki gelut setengah mati saiki bareng wis kalah kabeh dibebaskan. Kadang Kanjeng Nabi gak leren pidatone, dan tidak hanya aku bebaskan, wahai pasukan yang tadinya melawan aku balas kalian dengan kasih sayang. Pergilah kalian pulang melalui beberapa pintu untuk menerima harta benda yang kami peroleh dalam peperangan ini, kami kembalikan kepada kalian. Ono sing oleh unta, oleh pedus, oleh emas, oleh perak, sapi turute. Jadi akhirnya pasukan Islam sibuk melepaskan musuhnya dan bagiin harta benda. Pasukan Islamnya gak oleh apa-apa. Demo. Lu kok ngono Pak, keputusan MK ngono, demo akhirnya. Apa hubungannya karo MK itu? Sebabnya sak pecorot-pecorotnya cangkem gue. Ya Rasulullah, bagaimana ini kok kami yang menang perang tidak mendapatkan apa-apa, yang kalah perang malah dibebaskan dan mendapat harta benda? Singkat kata Rasulullah, kumpul sini semua kalian. Kalian berapa lama bersama aku? Sudah bertahun-tahun ya Rasulullah. Menurut kalian aku, Nabimu Muhammad, mencintai kalian atau tidak? Semua menjawab, ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami. Oke, kata Rasulullah, kalau begitu silakan pilih. Kalian memilih pulang dari sini dengan harta benda, onta, emas dan sebagainya, ataukah pulang dari sini membawa cintaku kepada kalian? Wah, wong Arab nangis. Kami memilih cinta. Nggak apa-apa, nggak dapat onta, yang penting cintamu aku bawa pulang ke keluargaku dan ke rumahku masing-masing. Iku mergo tentara Arab, nek tentara Jawa gak iso. Nggih cinta, mosok mboten cinta Kanjeng Nabi, tapi nggih mosok cinta tok. Alah nggih wedhus-wedhus ngoten lho Las. Wedhus itu dibagi 5 nggih purun pun sikil-sikile ngoten lho. Ah, itulah kelonggaran Indonesia. Harap Anda tahu, sangat tidak mudah di Indonesia. Dibilang sangat ketat, sebenarnya longgar. Dibilang longgar, bisa lebih ketat daripada yang paling ketat. Karena tergantung itu tadi. Tetapi jangan lupa, di sini sangat mudah berbuat buruk, tapi juga di sini sangat mudah berbuat baik. Acara seperti ini di Korea enggak bisa, di Jepang enggak bisa. Pengajian, siapa yang bikin pengajian di Kuala Lumpur, tangkep polisi sampean. Neng dek kene masih dek dalan Pak ditutup, dek doli kula niki ping pira nang doli tutup. Gak ono masalah. Sampai jam 3 esuk gak ono masalah Indonesia. Di luar negeri po, masih di Malaysia, di Amerika, di Eropa, nggak pengajian 9:30 ditangkap polisi. Soalnya suaranya ganggu tonggo sapi turun, dek kene gak masalah Pak, gak masalah. Duwe bojo dideledoli biyen wis gak masalah kok. Sore diterno isuk disusul lah kan. Gak masalah. Jadi begitu longgarnya Indonesia, tapi teman-teman Gapensi jangan lupa begitu longgarnya di Indonesia juga untuk berbuat baik. Jadi peluang berbuat buruk sangat mudah, sangat longgar, tapi peluang berbuat baik juga sangat banyak. Kayak saya ini, hidup saya kan merdeka, gawe pengajian wis 22 tahun di Jombang, gak tahu izin. Polisi teko tak uring-uring lah apa pun kata ini, melok jamaah kene, gue akhirnya. Gak tahu izin, gak tahu taat nang pemerintah, Pak Karwo yo gak tahu teko. Yo gak tau matur nuwun, rakyatnya diurusi, wis baba wis. Menene tak tagih di akhirat, ngono. Pak Rod gurun swarga, sampean kudu ndek kene kula sinten mriko, ngono aku. Wong kula ngurusi Jawa Timur gak dibayari, sampean dibayari larang niku sampean. Sampean ndek mriki man kula teng mriko. Terus Pak Karwan jawab, "Ojo ndek kene cak gak kancane." Ngoten tak nggih pun teng mriki bareng-bareng melok Gus Dur gak karu-karuan ndek endi kemang swarga tan neraka gak jelas. Sampean kula dongakno masuk swarga, tapi sampean ojo ati optimis mlebu swarga, sebab engko gak tega lho sampean. Mlebu swarga kok sepi ngene lho. Gak ono sapa-sapa ngene, ono musik mek selawatan tok. Jazz gak ono, dangdut gak ono, bareng buka cendela, wah dangdutan kabeh ndek neraka iki. Wah, enak akhirnya malaikat kula melok mriko mawon pun wis. Iyalah.
Oke, saya ini sekedar nyicil bahwa halal bihalal itu alhamdulillah mudah-mudahan ini membuat kita itu disayang Allah lebih daripada sayang kepada orang Arab. Tapi di sana kebudayaan agama tidak dibudayakan. Mereka hanya kenal sholat 5 waktu sampai haji. Itu tok. Mereka tidak kenal bagaimana sholat itu diterjemahkan secara sosial. Tidak kenal bagaimana puasa itu diterjemahkan. Penghematan itu kan sebenarnya puasa. Efisiensi itu kan prinsip puasa dan seterusnya. Nah itu tidak difikirkan di sana. Nama orang Indonesia dosanya banyak tapi pahalanya juga sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dosa Anda sangat sedikit dibanding pahala Anda. Anda masih mandi saja itu sudah dapat pahala. Asik tuh Islam itu. Adus tok lho soal ganjaran. Jadi gak ono wong kafir. Sepanjang wong jek adus, jek cewek nek nguyuh berarti gak kafir. Ngono ae wis. Gitu loh. Loh iya, karena Anda sedang menjalankan kebersihan perintah Allah. Dan Islam itu kata kerja, bukan kata benda. Tidak ada saya muslim. Anda percaya saya muslim? Kok percaya apa alasanmu? Mergo aku fasih. Oh Allah Ta'ala menurut kon percaya aku Islam, goblok kon. Tak hapusi kon. Nah aku ngapusi ya apa? Allahu Akbar. Nangis. Wah, cak nusuk jare sapa kuwi apen-apen. Kon cek terharu. Tak rak-rakno suaraku. Tak apen-apen. Kapusan kon ya. Jadi ojo ngarani wong kafir. Kon gak roh wong kafir tak gak. Ojo ngarani wong musyrik. Sebab musyrik letaknya di dalam hati dan pikirannya. Musyrik tidak kelihatan, bid'ah tidak kelihatan. Maka juga jangan tonjol-tonjolkan kemuslimanmu diguyu malaikat dapurmu alah. Wong kon gurung garing olehmu wudu wis nyang-nyangan wani pira to. Ngono arek-arek. Dadi wis tak. Yuk kita berjuang bersama-sama. Gapensi berjuang dan gapensi itu pasarnya makin naik grafiknya. Ah tapi engko ae. Engko saiki konstruksi musik dulu.